Bismillah. Abu Bakar adalah sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali masuk Islam. Proses keislaman Abu Bakar sangatlah cepat. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai berkata, menyatakan bahwa diri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, seketika itu pula Abu Bakar menyatakan keislamannya, tidak perlu berpikir panjang. Itulah yang terjadi. Namun sejatinya proses keislaman Abu Bakar sangatlah panjang. Allah yang maha membolak-balik hati sudah mengatur dan merancang Abu Bakar sebagai As-Siddiq sejak dia masih kecil. Sejak dia masih muda, Abu Bakar sudah merasa resah melihat kaumnya. Setiap kali melintas di dekat orang-orang yang sedang berkerumun melakukan penyembahan dan bersujud di hadapan berhala-berhala, roman wajahnya menjadi murung, menyiratkan kesedihan yang mendalam. Dia sangat terpukul atas perbuatan mereka, sehingga bertanya-tanya di dalam hati, mungkinkah ini adalah kebenaran? Mereka adalah manusia-manusia yang dianugerahi akal pikiran. Mereka bisa mendengar dan berpikir, namun mengapa mereka bersujud di hadapan batu-batu yang dipahat, tak bisa mendengar, tak mampu melihat, dan tak kuasa berpikir? Abu Bakar pernah diseret ayahnya menghadap berhala dan memaksanya untuk menyembah berhala-berhala itu. Ketika sendirian di hadapan berhala, Abu Bakar muda berseru meminta makanan dan pakaian kepada berhala. Karena berhala-berhala itu diam saja, maka Abu Bakar melemparnya dengan batu besar sampai mereka tersungkur di hadapannya. Namun, Abu Bakar tidak pernah menghujat berhala-berhala itu di depan orang lain, meskipun dia menolak menyembahnya. Abu Bakar tak mengetahui bagaimana cara menyembah Tuhan yang diyakininya, walau pada saat yang sama, dia sering menjelaskan di hadapan kaum Quraisy bahwa dia tak akan ikut campur dengan agama mereka dan tak menyembah patung-patung dan berhala sebagaimana yang selalu mereka lakukan. Dia pun terang-terangan menyatakan tak akan ikut kebiasaan mengundi nasib atau mengubur hidup-hidup anak perempuan. Ketika ditanya mengenai Tuhan dan ibadahnya, dia selalu menjawab, sesungguhnya aku menyembah Tuhan yang disembah Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya segala mitos, dongeng, dan kepercayaan turun-temurun telah menjadi sampah yang mengotori kemurnian ajaran agama Ibrahim alaihissalam. Sementara itu, belum ada bukti yang kuat untuk menjelaskan kebenaran agama nenek moyang yang dianut mereka, selain perkataan orang-orang yang telah terjerumus pada kesesatan dalam penyembahan terhadap berhala. Mereka adalah anak keturunan Ibrahim alaihissalam. Kaum Yahudi dan Nasrani di negeri Syam bisa menjadi saksi bahwa orang-orang yang melakukan penyembahan terhadap berhala-berhala itu mengakui diri mereka adalah anak keturunan Ibrahim alaihissalam. Pengakuan tersebut mereka sampaikan ketika melakukan perjalanan perniagaan ke luar kota Mekah. Namun, pada kenyataannya, mereka sama sekali tak mengikuti ajaran agama Ibrahim alaihissalam. Sebaliknya, mereka justru melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengannya. Untuk meredakan kegalauan hatinya yang semakin berkelora, Abu Bakar mendatangi orang-orang bijak yang hatinya masih tertambat kuat pada agama Ibrahim alaihissalam. Mereka adalah Qais bin Sa'idah al-Yadi, Zaid bin Amr bin Nufail, dan Waroqoh bin Naufal. Di dalam hati dan jiwa mereka tertanam kuat kalimat tauhid. Mereka melantunkan syair-syair untuk menyambut kedatangan seorang nabi yang sangat mereka nantikan. Bersama mereka, Abu Bakar duduk dalam waktu yang lama. Terhadap ucapan-ucapan penuh hikmah yang terlontar dari lisan mereka, dia menajamkan pendengarannya. Terhadap senandung-senandung merdu mereka, dia larut. Dan terhadap jejak-jejak langkah mereka, dia berjalan. Di bawah pancaran cahaya kebijaksanaan mereka yang kuat dan petunjuk mereka yang jelas, dia kemudian mendapat pencerahan dalam menantikan kedatangan seorang nabi yang selama ini dirindukan. Dia pun duduk menantikan dengan penuh kerinduan. Dia mempersiapkan diri untuk bersegera mendapatkan petunjuk dan keyakinan.
Orang-orang Quraisy tak mengganggu orang-orang bijak tersebut disebabkan beberapa alasan. Di antaranya, pertama, mereka melakukan ibadah secara personal, tak melakukan dakwah atau ajakan terhadap orang lain. Mereka juga tak melakukan kegiatan dakwah secara terorganisasi yang bisa mengusik kehidupan masyarakat Quraisy pada umumnya. Kedua, mereka adalah orang-orang yang sudah lanjut usia. Jatah hidup mereka di dunia mungkin tak akan lama. Sesungguhnya ketika orang tersebut telah mengasingkan diri dari hiruk-pikuk kehidupan sosial masyarakat Quraisy. Itulah Abu Bakar. Dia sudah mendapatkan hidayah jauh sebelum wahyu pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW. Seakan hati dan pikirannya sudah dikosongkan dan disiapkan khusus untuk keislaman dan keimanan. Lalu, bagaimana Abu Bakar bisa yakin bahwa orang yang ditunggu-tunggu adalah Nabi Muhammad SAW? Bagaimana dia bisa langsung bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Jawabannya sangatlah mudah dan jelas. Sebenarnya seluruh masyarakat Quraisy sudah mengakui kejujuran Muhammad SAW. Mereka bahkan menggelarinya dengan Al-Amin yang dapat dipercaya. Sedangkan Abu Bakar dan Muhammad SAW sudah bersahabat sejak lama. Abu Bakar sudah sangat memahami keluhuran budi dan kemuliaan sikap sahabatnya itu. Maka kecerdasan Abu Bakar dalam menganalisa dan hatinya yang sudah menunggu-nunggu kebenaran hakiki yang membuatnya langsung yakin dan mengikuti ajakan Rasulullah SAW. Begitulah proses keislaman Abu Bakar yang panjang. Allah Azza wa Jalla sudah menyiapkan hati dan pikirannya jauh-jauh hari untuk menjadi tangan kanan dan pembela terdepan Nabi Muhammad SAW.